Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian, para pecinta matematika? Pada video ini saya akan membahas bagaimana cara mendapatkan rumus jumlah deret yang sudah sering kita lihat bersama, yaitu deret bilangan kuadrat, di mana 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah seterusnya ditambah n kuadrat itu sama dengan n kali n plus 1 kali 2n plus 1 per 6. Biasanya kita sudah sering melihat bagaimana pembuktian dari rumus ini dengan menggunakan induksi matematika. Tetapi di dalam video ini saya akan membahas bagaimana cara mendapatkan rumus ini, atau dari mana sih rumus ini bisa berasal. Oke, yang pertama saya ingatkan kembali tentang suatu deret yang juga cukup terkenal, yaitu 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya ditambah n. Nah, ini jumlahnya adalah n per 2 kali n plus 1. Dan ini cukup mudah ya, karena di sini juga merupakan deret aritmetika dengan suku pertamanya 1 dan bedanya juga 1. Penulisan ini dapat kita persingkat dengan menggunakan notasi sigma, yaitu sigma k dari k sama dengan 1 sampai n k sama dengan, ini kita tulis lagi, n per 2 n plus 1, seperti ini. Begitu pula untuk deret yang ini, deret jumlah bilangan kuadrat, itu juga dapat kita tuliskan dalam suatu notasi sigma, yaitu saya tulis di sini sigma k dari 1 sampai dengan n k kuadrat. Oke, berikutnya perhatikan suatu deret teleskopis berikut ini, yaitu sigma dari k sama dengan 1 sampai n k pangkat 3 dikurangi dengan k min 1 pangkat 3. Deret ini adalah deret teleskopis di mana setiap sukunya akan saling menghilangkan dengan beberapa suku yang tersisa. Coba kita uraikan di sini. Nah, kita uraikan atau kita jalankan. Untuk k sama dengan 1 berarti kan 1 pangkat 3 dikurangi k 1 dikurangi 1 0 pangkat 3 ditambah, kalau k nya 2 berarti 2 pangkat 3 dikurangi 1 pangkat 3 ditambah k nya 3 pangkat 3 ditambah dikurangi dengan 2 pangkat 3 dan seterusnya sampai dengan k nya sama dengan n. Kalau k nya sama dengan n berarti n pangkat 3 dikurangi dengan n min 1 pangkat 3. Ini adalah suku Gn. Dan kalian bisa memperhatikan ini akan saling menghilangkan. 1 pangkat 3 di sini dikurangi 1 pangkat 3. 2 pangkat 3 di sini dikurangi 2 pangkat 3. Dan nolnya dapat kita abaikan. Kemudian kalian perhatikan, ini kan 3 suku ya. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, atau untuk k-nya 1, k-nya 2, k-nya 3. Nah, untuk k-nya dari 1 sampai 3 itu adalah sama dengan 3 pangkat 3. Jadi ini itu jumlahnya adalah sama dengan 3 pangkat 3. Oleh karena itu, kalau k-nya berjalan sampai dengan 3, maka sama dengan 3 pangkat 3. Kalau berjalan sampai dengan n, dari 1 sampai n, maka akan sama dengan n pangkat 3. Dengan kata lain, sigma dari k sama dengan 1 sampai n, k pangkat 3 dikurangi k min 1 pangkat 3 itu adalah sama dengan n pangkat 3. Kemudian perhatikan bentuk ini. K pangkat 3 dikurangi dengan k min 1 pangkat 3, kita akan mengubah bentuknya dengan cara kita menguraikan. Ini k pangkat 3 dikurangi, nah ini k min 1 pangkat 3 itu dapat diuraikan menjadi k pangkat 3 min 3k
kuadrat, kemudian plus 3K dikurangi dengan 1. Oke, berarti sama dengan ini, kita kurangi dengan ini. Nah, negatif dengan negatif menjadi positif. 3K kuadrat min 3K ditambah dengan 1. Kemudian kalau atau sigma ini ya, sigma dari K sama dengan 1 sampai dengan N, K pangkat 3 dikurangi dengan K min 1 pangkat 3, itu tadi jumlahnya atau hasilnya adalah N pangkat 3. Nah, karena bentuk K pangkat 3 min K min 1 pangkat 3 itu adalah sama dengan ini, sehingga di sini juga dapat kita tuliskan menjadi K sama dengan 1 sampai N 3K kuadrat min 3K ditambah 1 sama dengan N pangkat 3. Dan sesuai dengan sifat dari notasi sigma, bentuk seperti ini dapat diubah menjadi sigma K1 sampai dengan N 3K kuadrat, kemudian dikurangi dengan sigma K1 sampai dengan N 3K ditambah sigma K1 sampai dengan N 1 sama dengan N pangkat 3. Nah, 3-nya ini konstan, maka kita dapat mengeluarkannya menjadi 3 sigma dari K1 sampai dengan N K kuadrat min, ini 3-nya juga bisa kita keluarkan, 3 sigma K1 sampai N K gitu ya. Nah, ini sigma dari K sama dengan 1 sampai N 1. Ini adalah sama dengan N. Jadi ini kan berarti 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 dan seterusnya ditambah 1 sebanyak N. Maka akan sama dengan N jumlahnya. Ini sama dengan N pangkat 3. Nah, ini yang kita cari ya. 3 sigma K1 sampai dengan N K kuadrat min 3. Nah, sigma ini adalah sama dengan ini. Sama dengan N per 2 dikali N per 2 dikali N plus 1 ditambah N sama dengan N pangkat 3. Sekarang kita tinggal menyederhanakannya saja. 3 kali sigma dari 1 sampai dengan N K kuadrat min 3 N kuadrat ditambah 3N dibagi 2. Ini dikurung ya. Ditambah ini juga kita samakan penyebutnya. 2N per 2, ini juga kita samakan sekalian, 2N pangkat 3 per 2. Jadi 3 kali sigma K sama dengan 1 sampai dengan N K kuadrat 2N pangkat 3, 2N pangkat 3, ini kita pindahkan ke ruas kanan menjadi plus 3N kuadrat plus 3N. Nah, di sini kurangi 2N dibagi dengan 2 sama dengan 2N pangkat 3 ditambah 3N kuadrat ditambah 3N dikurangi 2N adalah N dibagi 2. Kemudian dapat kita keluarkan karena di sini ada N-nya. N 2N kuadrat ditambah 3N ditambah 1 dibagi dengan 2. Oke.
bentuk ini 2n kuadrat ditambah 3n ditambah 1 itu dapat kita faktorkan. Kita faktorkan atau di sini sekalian ya, sigma K1 sampai dengan n K kuadrat bentuk ini n. Nah, ini kita bisa memfaktorkan. Faktornya adalah n plus 1 dikali 2n plus 1, kemudian dibagi 2, dibagi lagi dengan 3, yaitu dibagi dengan 6. Nah, jadi kita sudah mendapatkan sigma K dari 1 sampai dengan n K kuadrat adalah sama dengan n kali n plus 1 kali 2n plus 1 dibagi 6 sesuai dengan rumus ini. Oke adik-adik, semoga video ini bermanfaat. Pada video selanjutnya kita akan mencoba untuk mendapatkan rumus dari deret seperti ini, 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 dan seterusnya ditambah n pangkat 3. Nah, ini sendiri hasilnya adalah n per 2 n plus 1, tetapi di sini dikuadratkan. Oke. Jadi, ikuti terus channel ini. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.